Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo guys. Siang ini saya ingin berbicara mengenai masalah komunisme dan mengapa begitu dibenci ya di Indonesia. Komunisme sebetulnya adalah sebuah teori atau ajaran dari teori ekonomi yang dibawa oleh Karl Marx ya, seorang ilmuwan asal Jerman ya, di Eropa pada akhir abad ke-19. Teori ini bahkan cukup menggegerkan di Eropa saat itu, sehingga banyak negara-negara yang berubah dari haluannya dari kapitalis menjadi sosialis, tapi khusus untuk negaranya ya. Seperti misalnya terjadi revolusi di Rusia, di mana gerakan ini bisa menjatuhkan monarki di sana ya. Kemudian beberapa negara pun juga seperti Prancis, Belanda, kemudian negara-negara di Eropa umumnya menjadi berpaham sosialis. Jadi komunisme ini adalah berawal dari kepemilikan daripada modal ya, kepemilikan daripada modal yang mana tadinya manusia dieksploitir sebagai barang modal, sehingga setiap keuntungan tuh hanya diberikan kepada pemilik modal saja. Tapi dengan teori komunisme ini akhirnya modal menjadi kepemilikan bersama, di mana pemilik modal dan pekerja tuh sama-sama memiliki saham ya dalam usaha. Nah, kemudian di Eropa tuh terjadi satu bentuk revolusi ya, akhirnya bahwa sudah tidak ada lagi ibaratnya kondisi antara pesuruh dan majikan. Jadi semuanya dengan konsep pola kerjasama untuk menghasilkan sesuatu itu, keuntungan pun dibagi bersama antara pemilik modal dan pekerja. Nah, cuma bedanya kalau di negara sosialis itu hanya sebatas paham ekonomi, tapi kalau di negara komunis ini menjadi sebuah ideologi negara, di mana semua kepemilikan diakui sebagai milik pemerintah, kemudian hasilnya akan dibagi sama rata untuk masyarakat. Ya, pada akhirnya setiap ideologi yang dikultuskan menjadi ideologi fasis ya, tidak menjadi ideologi yang demokrasi ya. Itulah yang terjadi di negara-negara seperti Uni Soviet, kemudian Cina. Mereka mempunyai ideologi komunis. Nah, peristiwa ini pun sebetulnya berkembang ya sampai ke Indonesia, sehingga pada awal abad ke-20 Indonesia ini sudah mendapatkan berkah dengan politik etis, di mana para pribumi itu bisa ikut berpolitik. Partai pertama yang ikut berpolitik adalah Sarekat Islam, satu-satunya partai saat itu yang diakui. Jadi sebetulnya memang Belanda menganggap bahwa Indonesia itu diwakili oleh Islam sejak dulu. Nah, Sarekat Islam ini berkembang setelah menjadi satu bentuk partai politik. Akhirnya ada yang menjadi partai komunis, ada yang menjadi partai sosialis, ada juga yang menjadi partai nasionalis. Nah, perkembangan ini akhirnya pada tahun 45, singkat cerita, Indonesia merdeka, di mana Jepang kalah perang dari tentara sekutu atau Amerika Serikat setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, dalam posisi seperti ini, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Indonesia yang pertama? Karena memang ada beberapa transnational corporation dari perusahaan Amerika ini yang sudah lama bergerak di Indonesia. Contohnya Caltex, Stanvex atau Mobil Oil. Mereka kurang lebih sudah memulai eksplorasi di Indonesia tuh jauh sebelum Indonesia merdeka ya, sekitar tahun 1910 sampai 1930 lah, seperti itu kurang lebih. Nah,
untuk menyelamatkan kepentingannya, tentu Indonesia lebih senang Indonesia yang merdeka, Amerika lebih senang Indonesia yang merdeka ya, karena mereka akan lebih mudah untuk mendikte negara yang baru merdeka dibandingkan mereka harus mendikte Belanda. Akhirnya Amerika mensupport untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, saat pertama kemerdekaan Indonesia itu bahkan Amerika sendiri menjadi mediator ya antara Belanda dan Indonesia. Saat itu ada namanya perundingan Renville yang diadakan sekitar tahun 1947 ya di Surabaya ya, di atas geladak kapal Renville. Nah, ini diikuti perwakilan dari Indonesia, Amir Syarifuddin, dan dari Belanda. Nah, pada saat itu diputuskan, diakui bahwa kemerdekaan Indonesia ini oleh Belanda adalah untuk wilayah Sumatera dan Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, tapi Jawa Barat masih dipegang oleh Belanda. Nah, pada saat itu timbullah konfrontasi antara Muhammad Hatta dengan Amir Syarifuddin, karena pola berpikir Amir Syarifuddin, apabila memang kita negara ini merdeka harus diakui dulu dong kemerdekaannya, baru kita bicara untuk pengembangan yang lebih lanjut. Tapi Muhammad Hatta merasa bahwa seharusnya perundingan itu diakui seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya timbul satu bentuk konfrontasi. Nah, pada saat timbul konfrontasi ini, Belanda merangkul Hatta yang saat itu menjadi Perdana Menteri menggantikan Amir Syarifuddin. Nah, kondisi ini akhirnya dimanfaatkan betul oleh Amerika. Karena apa? Karena sedang ada kondisi pembentukan TNI, pembentukan tentara. Tentara ini kan ada dua unsur, ada dari bekas kenil atau dari bekas peta, dan ada dari bekas tentara Jepang atau Heiho. Nah, kebanyakan orang-orang yang bekas kenil ini mempunyai nasib yang lebih baik karena mereka langsung mendapatkan fasilitas dari Amerika. Mereka bisa mendapatkan pendidikan, bahkan pelatihan perang dan sebagainya. Nah, waktu itu diisukan ada yang namanya Red Drive Proposal, walaupun sampai sekarang kondisi itu masih gelap ya, tidak diakui oleh pemerintah Indonesia sendiri. Tapi ini masuk akal sih sebetulnya, karena Amerika memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, dan saat itu juga hubungan antara Bung Karno dengan Amerika dan Muhammad Hatta dengan Amerika tuh cukup erat ya, karena bersama membantu untuk memerangi penjajahan Belanda saat itu. Nah, timbullah konfrontasi antara tentara ex-kenil dengan tentara ex-peta. Ex-peta ini kebanyakan memang dididik oleh tentara-tentara Indonesia, bukan dari Amerika. Nah, tentara kenil ini lebih diistimewakan. Contohnya ada Gatot Subroto sama Nasution. Pada saat mereka menjadi tentara pun mereka sudah langsung mendapatkan pangkat yang bagus. Mungkin saat itu Gatot Subroto sudah jadi posisinya menjadi seorang jenderal, kemudian Nasution atau jenderal atau kolonel, kurang lebih seperti itulah. Tapi yang jelas mereka memang dianggap tentara pilihan lah ya. Nah, tentara-tentara yang berunsur dari rakyat atau dari BKR dan sebagainya, dari Badan Keamanan Rakyat, mereka tidak puas karena tidak disetarakan untuk program RERA ini. RERA itu adalah rekonstruksi dan rasionalisasi, menyangkut penggajian dan kepangkatan dan sebagainya. Nah, terjadi akhirnya peperangan di mana Amerika ikut berperan di sini karena Amerika juga punya kepentingan dengan Marshall Plan. Marshall Plan itu memang menghendaki supaya negara-negara ini tidak menjadi blok Uni Soviet. Saat itu sudah mulai muncul perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Nah, tentara yang kebetulan masuk dalam pembela tanah air ini kebanyakan memang diakomodir oleh golongan kiri. Ada oleh Musso yang menjadi tokoh komunis ya, kemudian Amir Syarifuddin yang menjadi tokoh sosialis. Akhirnya karena Musso sendiri ingin memproklamirkan negara Soviet Indonesia dan akhirnya berhasil dibunuh. Nah, setelah kematian Musso ini, Amir Syarifuddin dan beberapa tokoh yang luar biasa ya sebetulnya untuk perancang kemerdekaan seperti
Amir Syarifuddin Harahap, kemudian Setiaji, terus kemudian ada Abdul Majid, ada Maruto Darusman. Ini semuanya adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka punya bersekolah di luar negeri, terus kemudian mereka juga paham mengenai masalah keilmuan di Indonesia, mengenai masalah politik. Ini tertangkap oleh pasukan Gatot Subroto. Akhirnya mereka semua dieksekusi mati. Kecuali mungkin Abdul Majid ya, Abdul Majid meninggalnya setelah tahun 65 ya, tapi yang lainnya habis ya dibunuh. Sampai pada tahun 49 pun 3 bulan setelah eksekusi Amir Syarifuddin, Tan Malaka saja ikut dibunuh padahal dia tidak terlibat sama sekali. Jadi Amerika ini sangat benci dengan golongan kiri. Sangat benci dengan golongan kiri karena golongan kiri itu bersikap selalu menentang sikap imperialisme, sedangkan Amerika memang programnya adalah imperialisme, menguasai Indonesia dengan memelihara beberapa tentara atau pejabat yang bisa dikong-kalingkong, pada akhirnya eksploitasi yang mereka lakukan bisa besar-besaran. Oke guys, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tanah airku Indonesia, negari elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa.